gorgeous. Lama tidak berjumpa. Hai. Bertemu lagi dengan ku Giana. Aku seorang tarot reader. Dan ini adalah tarot yang bernama Gia. Karena aku yang membuat kartu tarot ini. Jadi Tarot Gia by Giana. Karena aku udah lama banget gak bikin video di sini. Aku pengen membacakan pesan untuk kita semua dengan menggunakan pembacaan 3 kartu. Nah, mungkin nanti aku bakal membahas tentang cara membaca tarot menggunakan teknik tebaran 1 kartu, 3 kartu, Celtic Cross, dan lain-lainnya. Di sini, di pembacaan yang sekarang, aku mau coba menggunakan dengan 3 kartu aja. Oke? Jadi, sambil kenalan sama kartuku yang namanya Gia, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang sering aku dapetin ketika aku reading teman-teman semua. Pertanyaan pertama, apakah aku layak untuk bahagia? Kalau misalkan pertanyaan ini menarik bagimu dan kamu ingin tahu jawabannya, oke, take a deep breath, fokus. Mungkin ini jawaban yang perlu kamu dengar. Apakah aku layak untuk bahagia? Oke, 3 kartu. Apakah aku layak untuk bahagia? Ada 9 of Cups. Karena kita pakai tebaran 3 kartu, jadi kita fokus dengan keadaan yang sekarang, keadaan yang di masa lalu, dan kemungkinan yang akan datang. Keadaan sekarang ya, apakah layak? Apakah aku layak untuk bahagia? Ada 9 of Clubs. Aku pakai sistem kartu remi. Clubs itu sama dengan the Wands. Jadi 9 of Clubs itu sama dengan 9 of Wands dan kartunya reverse. Jadi apakah aku layak untuk bahagia? Sebenarnya gimana saat ini kita mau bahagia kalau kita merasa ada tekanan dalam diri kita? Gimana kalau kita tidak bisa membebaskan diri kita dan kita ingin merasakan kebahagiaan itu? Gimana caranya? Untuk saat ini, apakah pantas bahagia? Dari kartunya meragukan. Bukan berarti kita nggak pantas untuk bahagia, tapi saat ini kita terjebak dengan keadaan yang membuat kita tidak mengizinkan diri kita sendiri untuk bahagia. Jadi, kenapa saat ini kita merasa kok susah ya untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna? Kok kayak berat ya untuk merasa bahagia? Padahal rasanya sebenarnya ya bisa-bisa aja. Tapi kok kenapa ada aja ya masalahnya? Kok ada aja ya kendalanya? Kok rasanya beban? Kok rasanya bikin pusing, berat di kepala? Kenapa? Kita lihat di kartu sebelah sini, kartu di masa lalunya ada apa? Ada 2 of Clubs, 2 of Wands. Kenapa kita merasa kayak terbebani? Bisa jadi di sini ada beberapa hal membuat kita terlalu berambisi, berharap, berekspektasi. Sebenarnya ada sebuah kenyamanan di masa lalu yang mungkin tidak kita dapatkan lagi di masa yang sekarang. Akhirnya kita berpikir kayak, sebenarnya aku layak gak sih untuk bahagia? Sebenarnya aku berhak gak sih untuk mendapatkan yang aku inginkan atau aku ingin, pokoknya aku mau deh hidup tuh gak serumit itu. Kayak aku pengen merasa lebih tenang, lebih damai, kayak seperti sebelumnya. Kemarin aku bahagia, kenapa sekarang aku gak bisa? Ada perasaan seperti itu, ditarik dengan energi yang ada di masa lalu. Mungkin kemarin kayak kalian memiliki seseorang, memiliki sesuatu, atau apapun yang kalian miliki. Sekarang kayak ada satu hal yang membuat kalian jadi merasa berbeda, ada yang hilang, ada yang berubah, dan itu membuat kalian merasa gak nyaman, seakan-akan kebahagiaan kalian diambil. Lalu kita jadikan ini sebagai jawaban. Jadi apakah aku layak untuk bahagia? Ada 2 of Diamonds, tergantung diri kamunya. 2 of Diamonds itu sama dengan 2 of Pentacles.
dan cardnya reverse. Jadi di sini, apakah layak? Ya bisa, layak. Tapi kamu harus memperjuangkan. Kita harus memperjuangkan itu. Kebahagiaan itu kita sendiri yang mendapatkan, kita sendiri yang mencari. Kita nggak bisa bertumpu atau menginginkan kebahagiaan dari orang lain. Kita nggak bisa mengharapkan kebahagiaan diberikan dari orang lain. Kita harus tahu tentang apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Bangun kebahagiaanmu itu sendiri. Bisa, ada peluangnya, ada jalannya. Tapi yang harus diperhatikan sekarang, gimana caranya kamu bisa merasa, kita bisa merasa kalau aku memang layak kok untuk bahagia. Aku layak untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku layak untuk terbebas dari keadaan yang bikin pusing gini, keadaan yang menjerat ini. Aku bisa. Asalkan aku bisa melihat peluangnya, aku akan menjalani itu, aku akan berupaya untuk mendapatkan kebahagiaanku. Jadi gitu. Jawabannya bisa, tapi dengan catatan, kita harus memahami apa yang terjadi saat ini, kendalanya karena apa, pemicunya, dan kita harus fokus sama tujuan kita untuk mencapai bahagia itu sendiri yang datangnya dari diri kita sendiri. Jawabannya apa? Bisa. Tapi gimana caranya kita menghilangkan pemikiran buruknya itu? Nah, itu cara simple untuk membaca dengan tebaran 3 kartu. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kalian pengen mencoba membaca tarot, terus kayak aku males banget nih, ribet banget kalau yang keluarnya kartunya tebarannya banyak. Padahal sebenarnya dengan 3 kartu aja itu bisa menjelaskan cukup panjang sebenarnya, dan ada beberapa aspek yang masih bisa dibedah. Jadi satu kartu itu bisa menjelaskan banyak hal. Apalagi di sini ada upright, ada reverse, maknanya pun berbeda. Jadi gitu cara pembacaan 3 kartu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang paling sering ku dapatkan saat membacakan pertanyaan dari teman-teman. Oke? Pertanyaan kedua yang suka aku dapatkan, apakah akan ada seseorang yang bisa menerimaku apa adanya dan mencintaiku dengan tulus? Kalau kamu tertarik dengan pertanyaan ini dan merasa kayak aku butuh jawaban juga nih dari pertanyaan ini, oke. Selamat menyimak dengan 3 tebaran kartu. Apakah aku akan menemukan seseorang yang bisa menerima aku apa adanya, seseorang yang tulus menerima apa adanya. Kita langsung buka ya. Nah, langsung 3 of Spades. Untuk keadaan saat ini, 3 of Spades itu 3 of Swords. Jawabannya tidak, langsung tidak. Dan kalau kalian perhatiin di kartu buatanku ini ada unsur elemen zodiak sama planet. Ada kartu Libra, 3 of Spades, 3 of Swords, enggak. Jadi apakah kita akan mendapatkan seseorang yang menerima diri kita apa adanya? Tidak. Untuk saat ini, tidak. Mungkin kamu sedang terjebak dengan hubungan di mana seseorang itu banyak menuntut di hidupmu. Atau mungkin kamu punya ekspektasi yang tinggi tentang hubunganmu, tentang seseorang ini. Atau mungkin kamu masih belum menemukan siapapun dan masih merasa sendirian dan ragu kalau memang ada orang yang akan menerimamu apa adanya. Dirimu banyak khawatir, banyak takut. Perasaanmu gak tenang, takut terluka lagi, takut sama ekspektasi orang, takut tidak bisa memenuhi ekspektasi orang. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Jawabannya nggak bisa, say. Mengecewakan ya. Kayak, apakah aku akan menemukan, aku akan mendapatkan seseorang yang tulus dan bisa menerima aku apa adanya? Tidak. Kenapa nggak bisa? Kenapa langsung ada 3 of Spades? Kenapa? Kok ada luka? Kenapa? Apakah kamu sering kecewa dan sering merasa tidak pernah diterima? Merasa orang lain nggak bisa menerimamu apa adanya, tidak bisa menghargaimu. Apa itu yang kamu rasakan? Karena jawabannya tidak ada saat ini. Gak ada orang yang bisa menerimamu apa adanya, yang tulus. Gak ada. Kenapa? Ada 10 of Spades, 10 of Swords. Kenapa? Karena di sebelumnya kayak kamu itu sering mendapatkan luka yang dalam, kamu capek. Jadi kamu berharap dan menuntut hadirnya seseorang yang akan menerimamu tulus apa adanya.
Dan ya karena kamu nggak mau kecewa lagi, kamu pengen ketemu orang yang benar-benar bisa nerima apapun itu apa adanya tanpa syarat. Nah, kamu pernah terluka beberapa kali, lukanya masih ada, dan kamu berharap kamu segera bertemu dengan seseorang yang bisa menerimamu apa adanya. Karena lukamu banyak, kamu capek, dan kamu mudah terluka jadinya. Bukan berarti ringkih, tapi memang di sini lukamu berat dan berulang. Lalu dari jawabannya yang tidak bisa untuk ketemu orang yang bisa menerimamu apa adanya, aku jadi kayak ingin menanyakan kembali. Untukmu yang tadi relate dengan pertanyaan ini dan pengen tahu jawabannya, kamu ingin mendapatkan seseorang yang bisa menerima dirimu apa adanya, yang tulus menerimamu apa adanya, memperlakukanmu apa adanya. Nah, apakah kamu sudah bisa memperlakukan dirimu sendiri dengan tulus apa adanya? Apakah kamu udah bisa menerima dirimu sendiri? Apa kamu nyaman sama diri kamu sendiri? Kamu gak mau terluka, kamu berharap orang lain bisa ngerti, berharap orang lain bisa bikin kamu nyaman. Tapi apakah kamu merasa nyaman sama diri kamu sendiri? Ketika kamu sendirian, ketika kamu hanya memiliki dirimu sendiri, kamu nyaman gak sama diri sendiri? Kamu nyaman gak pergi sendirian? Kamu nyaman gak selalu berada sama diri kamu sendiri? Di satu ruangan hanya ada kamu, dirimu. Just me, myself, and I. Kamu nyaman gak? Kamu nerimain gak diri kamu apa adanya? Kamu tulus gak memperlakukan diri kamu sendiri? Kayak kamu sayang gak sama diri kamu sendiri? Rasa beban, lelah, capek, sakit, perasaan ingin nyerah, kayak udah selelah itu, secapek itu. Lalu akhirnya kamu berpikir kayak, udah aku capek, aku pengen ketemu orang yang bisa tulus sama aku, menerima aku. Tapi kalau kamu sendiri tidak bisa menerima diri kamu, terus kamu berharap orang lain bisa nyaman sama diri kamu, di saat kamu sendiri pun gak nyaman sama diri kamu. Nah, lalu kemungkinan ke depannya, apakah ada? Untuk saat ini nggak ada, tapi ke depannya apakah ada? Ya ada. Ace of Diamonds, Ace of Pentacles, bisa diupayakan, bisa kau dapatkan keberhasilan. Ada. Bernilai sekali orang itu. Nah, balik lagi. Ketika kamu seperti ini dan mengharapkan ada orang yang bisa memahami, karena kamu merasa sebelumnya begitu lelah, capek, kecewa, merasa tidak dimengerti. Nah, kalau kamu udah bisa untuk mengerti diri kamu sendiri, kamu udah bisa menerima diri kamu sendiri, kamu udah tulus sama diri kamu sendiri, ada. Pasti ada. Butuh diupayakan. Upayanya bermula dari diri kamu sendiri. Gak bisa cuman kita yang udah capek sama keadaan, kita capek gak dihargai misalnya, gak di ngertiin, terus kita duduk nunggu diam, tiba-tiba ketemu orang yang kayak boom, dia bakal jadi seorang pangeran untukmu misalnya. Gak bisa, say. Harus diupayakan, harus ada pergerakan. Jangan jadikan luka, sedih, kecewamu di masa lalu membuatmu jadi takut dan gak percaya sama diri kamu sendiri dan merasa tidak layak. Akan ada orang yang bisa menghargaimu, mencintaimu, tulus sama dirimu, tapi balik lagi, kamu harus membereskan lukamu dulu, baru ketemu nanti sama orang itu. Jawabannya ada, tapi untuk saat ini belum. Nah, bacaan dari tebaran 3 kartu. Oke. Lagi? Satu pertanyaan umum terakhir ya, untuk membacakan 3 kartu. Nanti aku mau coba membaca dengan teknik tebaran yang lainnya sambil kita belajar bareng-bareng. Untukmu yang baru belajar tentang tarot dan pengen tahu, ya semoga aku bisa konsisten upload, apalagi dengan beberapa video penjelasan tarot satu kartu per satu kartu itu. Ya, ditunggu aja sampai beres. Saat ini masih di major arcana. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga yang paling sering aku dapatkan saat membaca pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir di video ini yang akan ku bacakan dengan 3 kartu. Tentang karir, keuangan yang paling sering gue dapatkan. Apakah ada peningkatan dalam karirku? Apakah kedepannya karirku akan
bisa lebih baik? Apakah ada peningkatan? Nah, ini sebenarnya terserah kalian ya, kebiasaan kalian. Kalau aku tuh terbiasa kalau bikin tebaran itu selalu dimulai dari tengah. 1, 2, 3. Dan kalau aku pakai tebaran 5, selalu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu tebaranku. Nah, kita lanjut tadi. Karir. Apakah akan ada peningkatan dalam karir? Untuk keadaan yang sekarang, ada 5 of spades, 5 of swords ya, tadi yang munculnya swords ya, terus wands. Kayak ini kartu ada nggak sih elemen lainnya? 5 of spades, 5 of swords, reverse. Untuk saat ini dirimu mungkin lagi stuck sama keadaan karir, ada lelah, ingin mencoba hal yang baru, kayak yang jenuh, kayak udah pengen nyerah aja deh sama karir, capek, rasanya tuh gini-gini aja, nggak banyak perubahan. Tapi mau nyerah pun kayak belum saatnya nyerah, kayak ya udah deh, kayaknya masih bisa buat ditunggu, dijalani dulu, siapa tahu nanti ada peningkatan, ada harapan ke sana. Tapi untuk energimu saat ini, untuk karir peningkatan ada apa enggak? Kelihatannya belum, karena dirimu sendiri ragu dengan apa yang sedang kau jalani. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang mencoba untuk mencari karir yang baru, menjalani karir yang baru, memulai karir yang baru, atau membuat pola yang baru dalam karirmu, atau apapun gagasan idemu, tapi entah kenapa keraguanmu besar, kekhawatiranmu besar, ketakutanmu besar, ada perasaan ingin menyerah di sini, tapi kayak enggak dulu. Ini tuh sama kayak yang kayak kita bilang ke teman kantor kita, aku mau resign deh kayaknya. Seminggu kemudian masih di situ, terus bilang lagi, beneran deh aku pengen resign. Sebulan kemudian masih di situ, terus ngomong lagi, enggak, aku harus resign. 3 bulan kemudian masih di kantor yang sama. Energinya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena di awal kamu menjalani pekerjaan ini, kamu merasakan nyaman. Kamu merasa kayak, oh ini karir yang aku mau nih, kayaknya aku bisa nih dapet stabil dengan karir kayak gini. Kamu pengen cari aman, kamu nyaman, kamu pengen ngerasa, ya intinya karir apapun yang kau jalani saat ini, ya udah, itu memang keinginanmu di saat itu. Atau mungkin untuk kamu yang sedang mencari, kamu tuh terjebak di momen dimana kamu tahu ada karir atau kerjaan yang pengen banget kamu lakuin, tapi ternyata nggak sesuai harapanmu untuk saat ini. Kayak rasanya nggak gitu deh pokoknya. Padahal kemarin tuh momennya menyenangkan, kamu punya keinginan, punya harapan, punya ekspektasi sama karir, tapi ternyata setelah dijalani, loh capek ya, kayak pengen udahan aja untuk saat ini. Lalu karena sudah dijalani, atau kamu masih mencari, kayak masih harus berjuang nggak ya untuk mencari, tapi capek. Kalau sebelumnya udah pernah ada nih kayak dimana udah mau nyampe sama keinginanmu dalam berkarir gitu. Sorry. Sekarang kayak bingung harus kayak gimana, nyerah, kayak kagok, tetap gimana ya, memperjuangkan, tetap harus jalani, tapi udah nggak kayak kemarin posisinya, udah tidak semenyenangkan itu, udah nggak sesuai ekspektasimu, kayak udah beda aja, udah nggak bisa sesantai itu. Dan kayak sekarang tuh di fase yang gak ada kepastian, pengennya nyerah, capek, karena untuk peningkatan nggak ada tuh hawa-hawa peningkatan, kayak bingung aja. Tapi ke depannya, kemungkinannya apakah ada peningkatan dari segi karir, apakah ada hasil yang lebih besar untuk keadaan yang sekarang ya. Ada the Fool, jalani aja dulu. Jadi jawabannya apakah ada? Ya sebenarnya the Fool bisa dikatakan yes, ada, bisa. Kalau kamu punya semangat, kalau kamu bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi dirimu sendiri, jalani aja. Balik sama keyakinanmu di awal. Apapun yang kau jalani, ya semuanya pasti ada resiko, ada lelahnya, wajar. Ketika kita berjuang, ada mode jenuhnya, ada mode ingin nyerahnya, wajar. Ketika kita masih mencari, ada mode dimana kita merasa gagal dan gak dapetin apa yang kita mau, wajar. Tetap lakuin, kayak bodo amat, terserah. The Fool, mulai.
Jangan terjebak dengan perasaanmu yang membuatmu tuh kayak ngerasa gagal dan segala macam. Enggak. Ingat lagi di awal tujuanmu apa, keinginanmu apa. Jadi apakah nanti bakal ada peningkatan dari segi karir? Ada, tapi harus sabar. Ada permasalahan yang harus kau hadapi. Saat ini mungkin kesannya kelihatannya kayak nggak ada harapan. Tapi ya balik lagi, jalani aja dulu. Jawabannya ada kemungkinan ada peningkatan. Nah, kalau misalkan kamu pengen mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih maksimal, dan segala macam, harus ada effort dong. Jadikan apa yang sedang kau jalani saat ini itu yang memang berdasarkan keinginanmu. Dirimu tulus ngejalaninnya, happy ngejalaninnya, hasilnya bakal ada tanpa kamu sadari. Yang penting jalan aja dulu, berjuang aja dulu. Kalau kamu pengen benar-benar mencari hal yang baru dan pengen memulai lagi dari awal, silahkan lepaskan keadaanmu yang sekarang, supaya kamu bisa mencari awalan lagi yang baru yang bisa membuatmu lebih bahagia. Nanti kamu akan mendapatkan peningkatan di tempat yang lain. Tapi kalau dirasa kamu kayak ngerasa yang udah nggak bisa banget, tapi nggak ada pilihan, ya udah jalani. Bakal ada peningkatan, tapi sabar. Kalau misalkan kamu ngerasa mau nekat, silahkan, nggak masalah juga. Jawabannya sama aja. Kalau kamu mau nekat, ada hasil bagus. Kalau kamu mau stuck di situ, tapi kamu fokus dengan tujuan awalmu yang kamu senang di situ, ya ada hasilnya juga. Tapi kamu harus benar-benar enjoy. Gak usah terlalu dipusingin. Bawa santai, jalani, nikmati. Oke? Jadi untuk karir, apakah ada peningkatan? Ada. Balik lagi sama dirimunya. Ada 2 kemungkinan di sini yang aku tangkap ya. Dari 3 kartu ini. Kalau kamu mau nekat, ada hasil. Kalau kamu pengen tetap bertahan, ada hasil juga. Tapi balik lagi, dirimu harus benar-benar nemuin celah di mana kamu nyaman ngejalaninnya. Oke? Tuh. Dari beberapa pertanyaan yang paling sering aku dapetin, 3 pertanyaan umum yang dijawab dengan 3 tebaran kartu, jawabannya bisa seperti itu. So, buat kamu yang sudah menyimak dari 3 pertanyaan dan mungkin ada yang merasa relate, ya sudah, semangat ya. Apapun yang terjadi, jangan menyerah dulu, jalani aja dulu. Seperti The Fool, kartu pertama di Major Arcana, kartu pertama dari tumpukan 78 kartu tarot. Dan kenalan lagi sama kartu Kugia. Susah kali deh. Ya udahlah ya. Dia tuh bahannya plastik. Bahan dia plastik. See? Plastik. Dan kalau kamu mau kartu ini kartu cuma 1. Aku cuma bikin 1. Jadi kalau kamu mau kartu ini ya nggak bisa. Oke lah. Thank you semuanya. Nanti aku akan hadir lagi dengan beberapa pertanyaan lain untuk simple reading dengan tebaran kartu yang berbeda. Mungkin nanti aku akan mencoba bikin dengan 5 tebaran kartu, tebaran favoritku 1, 2, 3, 4, 5 dengan pertanyaan-pertanyaan yang kutemui nanti dari teman-teman. Oke, so thank you sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa untuk cek videoku yang lain tentang penjelasan kartu tarot dari 1 kartu secara detail. Jadi untuk kamu yang lagi belajar kartu tarot, kamu bisa stay di channelku, kita belajar bareng. So thank you again, thank you guys. Bye gorgeous, I love you, bye.